Sahabat BSCD yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan saudara pendengar dimanapun berada. Melalui firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita tentang peristiwa yang sangat penting dan salah satu momen yang terpenting dalam sejarah kehidupan Yesus, di mana Yesus dipermuliakan sebagai Allah di dalam kehidupan umat manusia. Kalau kita membaca pada ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-31. Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 31. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Amin. Bagaimana rupa wajah dan pakaian putih Yesus berkilau-kilauan. Dan nampaklah 2 malaikat sedang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Sahabat BSCD yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan ini Allah ingin menunjukkan kemuliaannya yang sejati dan kuasanya yang ilahi, yang selama ini tersembunyi di dalam setiap kehidupan umat manusia. Transformasi mengonfirmasikan bahwa Yesus memiliki otoritas yang ilahi, yang berasal daripada diri Allah itu sendiri, yang memberikan kepada kita tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kehadirannya menunjukkan bahwa segala sesuatu akan digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini juga menunjukkan kepada kita sebagaimana Yesus seketika akan menderita di Yerusalem. Sahabat BSCD yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini mengingatkan kepada kita bahwa keselamatan hanya kita temukan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk mentaati, untuk mengasihi dan mengikuti ajarannya dengan sepenuh hati kita. Makna penting dalam peristiwa ini bagi kita yang pertama adalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang layak dipermuliakan di dalam kehidupan umat manusia. Dia datang sebagai anak Allah untuk menyelamatkan kita dan untuk menyelamatkan umat manusia. Segala janjinya akan digenapi dalam kehidupan kita. Dan ini akan menunjukkan bahwa Allah memiliki rencana yang sangat luar biasa bagi kehidupan umat manusia. Yang selanjutnya, agar kita sebagai manusia dapat mendengarkan dan mentaati setiap apa yang terjadi dalam setiap kehidupan melalui pewartaan dan firman Tuhan. Bahkan yang selanjutnya, Allah itu mengorbankan dirinya untuk kita bisa memikul salib dan menerima kemuliaan kita di surga bersama-sama dengan Allah. Peristiwa Yesus dipermuliakan di atas gunung mengingatkan kita bahwa Dia adalah Tuhan yang sejati, yang datang untuk menyelamatkan, agar kita percaya, setia, taat, hidup mengasihi, hidup peduli, dan hidup memuliakan Allah di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Agar kita senantiasa menemukan kehidupan yang kekal dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan menolong kita untuk semakin mengenal Allah, untuk saling mengasihi dan untuk saling mentaati
perkataan dan firman-Nya. Tuhan memberkati kita dalam setiap firman-Nya. Mari kita berdoa. Biarlah firman-Mu ya Tuhan menjadi pengharapan dalam kehidupan kami. Terima kasih mengajarkan kepada kami bagaimana Allah itu dipermuliakan. Begitupun dengan kehidupan kami. Dari keberdosaan kami mengingatkan kepada kami supaya kami dipermuliakan. Di dalam kuasa dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini menjadi pengharapan yang kekal. Untuk kami senantiasa setia taat. Dan menjadi pelaku-pelaku yang benar. Di dalam firman-Mu. Dalam kuasa Yesus kami berdoa. Amin.